Laila Zakia dari kelas 11 MIPA 6 Ambalat Purbasari angkatan 40. Saya di sini akan melakukan pengujian SKU poin 12, yaitu dapat menjelaskan di muka umum tentang sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai sejak abad ke-20 pada tanggal 25 Juli 1907. Baden-Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Inggris. Pada tahun 1908, ia menulis buku Scouting for Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Peluncuran buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka sejak itu. Kian banyak muncul organisasi kepramukaan. Gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris tetapi juga di negara-negara lain di dunia. Awalnya, gerakan pramuka hanya didominasi laki-laki, namun sejak tahun 1912 muncul organisasi pramuka Girl Guides yang didirikan dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell yang bernama Agnes. Organisasi kepramukaan perempuan ini kemudian dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku Preparing to Success atau Mengembara Menuju Sukses. Buku tersebut menceritakan seorang pemuda yang terus mengayuh sampan hingga akhirnya menuju pantai bahagia. Buku tersebut kian menginspirasi berkembangnya gerakan kepramukaan di dunia saat itu. 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama diadakan di Olympia Hall London dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara yang hadir. Di acara itu, Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Masih pada tahun yang sama, dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Kota London ditetapkan sebagai kantor kesekretariatan pramuka sedunia. Kemudian berpindah ke Ottawa, Kanada pada tahun 1958, serta ke Geneva, Swiss pada tahun 1968. Selanjutnya saya akan menceritakan sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia terbagi menjadi 3 masa, yaitu yang pertama, sejarah pramuka Indonesia masa penjajahan Belanda. Yang kedua, sejarah pramuka Indonesia masa penjajahan Jepang. Ketiga, sejarah kepramukaan Indonesia setelah merdeka. 1. Saya akan menjelaskan sejarah pramuka Indonesia masa penjajahan Belanda. Gerakan kepramukaan ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Beberapa tokoh menganggap organisasi ini bisa membentuk karakter masyarakat yang saat itu masih dijajah, sehingga beberapa organisasi lain juga didirikan. 2. Sejarah pramuka Indonesia masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka harus bertahan. Namun, ketika masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda, sehingga banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan, Peta, dan Seidendan, yang merupakan organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Bahkan Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia. Ketiga, sejarah pramuka jalan kemerdekaan. Tidak lama setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 28 Desember 1945, didirikan Organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai wadah kepanduan di mana anggota kepanduan Indonesia bisa bernaung. Pada tahun 1961, terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi organisasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra-Putri Indonesia. Kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka dikenalkan pada masyarakat Indonesia dengan resmi. Oleh sebab itu, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.